Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit sudah benar, hanya saja kurang tepat. Ikhlas adalah penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas sajalah ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala dan kebalikannya. Jika tidak, maka malah akan mendatangkan dosa. Seperti kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mengharap pahala dari Allah saja. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misal karena mengharap pujian manusia, maka ini dinamakan riya. Dan riya termasuk ke dalam dosa. Otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa riya. Lihat, hanya dengan salah niat, perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala malah mendatangkan dosa. Seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan, dengan didasari niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran besar di sisinya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji, tapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas, agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas.
Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Syahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip satu kisahnya. Dikatakan nanti di hadapan Allah. Ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis syahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ikhlas itu sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, "Saya ikhlas kok menolong kamu," atau "Saya ikhlas memberikan uang ini untuk kamu," dan kalimat yang semisal. Dari kalimat tersebut terlihat ikhlas seperti hal yang mudah. Apakah benar demikian? Simak perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis. Ketika ditanya, "Apakah semua yang engkau lakukan selama ini karena Allah?" Jawab beliau, "Perkara ikhlas adalah perkara berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas." Lihat bagaimana seorang alim ulama sebesar beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit dan tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim ikhlas. Artinya apa? Cara menggapai keikhlasan. Perkara sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada hati kita? Berikut
tips agar amalan kita bisa ikhlas. 1. Berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim. Maka gunakanlah senjata ini dengan maksimal, karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Inilah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Tapi ada rambu yang harus dipatuhi agar perasaan ini tidak menghantarkan kita ke dalam dosa. Seperti dalam hal ibadah, sangat terlarang kita meniatkan ibadah agar mendapatkan pujian manusia. Maka sekuat tenaga hilangkan perasaan tersebut ketika beribadah. Yang ketiga, sembunyikan amal. Inilah cara jitu agar bisa ikhlas. Karena dengan menyembunyikan amalan, maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian dari orang. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Sekuat tenaga kita sembunyikan amalan sunnah kita. Ingat, hanya amalan sunnah saja. Berbeda jika amalan itu adalah amalan wajib yang disyariatkan untuk dilakukan di tempat umum, seperti sholat wajib di masjid, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, setelah memahami urgensi berlaku ikhlas, maka hendaknya kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syiratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup dulu kultum singkat tentang ikhlas ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.